Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok F8 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhardin Putra, kemudian ada Muhammad Hidayatullah, yang ketiga ada Samsul Hadianto, dan saya sendiri Thoriq Rahman. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian, fungsi dan jenis kolom. Yang kedua mengenal apa itu kolom pendek. Yang ketiga perilaku struktur kolom pendek. Dan yang terakhir sesuai dengan tema materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa. Nah, harapan kami semoga teman-teman dapat menyaksikan video pembelajaran ini hingga sampai akhir video karena masih banyak materi-materi yang akan kami sampaikan, bahkan nanti kami akan menayangkan sebuah video singkat yang memperagakan bagaimana pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama saksikan video penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian fungsi dan jenis kolom. Pengertian kolom. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun yang dimaksud kolom adalah tiang pilar penyangga yang biasanya terbuat dari beton yang bertulang besi. Selanjutnya fungsi kolom. Kolom sendiri berfungsi untuk penerus beban secara menyeluruh pada bangunan hingga ke bagian dasar rumah atau tanah. Kolom sangat penting karena menjadi pilar atau rangka yang menjadi kekuatan suatu bangunan bisa berdiri tanpa roboh. Dalam sebuah bangunan, posisi kolom berhubungan dengan kestabilan dan ketahanannya. Struktur kolom rata-rata berbahan besi dan beton yang teruji melindungi bangunan dari beban dan tekanan. Selanjutnya jenis-jenis kolom. Jenis kolom sendiri sangat beragam, dilihat dari bentuk, struktur, dan susunan bangunan. Itu sebabnya sangat penting untuk memahami jenis kolom. Yang pertama, jenis kolom dari bentuk dan susunan tulangnya. Jenis kolom ini terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, kolom dengan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan kolom yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang. Dengan jarak spasi tertentu akan diikat dengan pengikat sengkang menuju lateral. Fungsinya untuk membuat kokoh tulangnya pokok memanjang dalam bangunan. Selanjutnya, kolom dengan pengikat spiral. Kolom bundar dengan bentuk spiral. Tulangan spiral ini akan dililitkan keliling membentuk heliks panjang kolom. Yang ketiga, kolom komposit. Kolom ini merupakan gabungan dari beton dan profil baja yang menjadi pengganti tulangan atau menjadi komponen struktur tekan yang diperkuat di arah memanjang dengan gelar baja profil. Dengan atau tanpa adanya batang tulangan pokok memanjang. Yang kedua, jenis kolom untuk bangunan sederhana. Kolom utama. Kolom utama adalah kolom dengan fungsi utamanya menahan beban utama tepat di bagian atasnya. Biasanya akan berjarak sekitar 3,5 meter supaya dimensi balok dalam menopang lantai tak begitu besar. Kolom praktis. Kolom praktis merupakan kolom dengan fungsi yang menolong kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan bata. Yang ketiga, jenis kolom bangunan.
Jenis kolom bangunan dilihat dari bahan konstruksi, ada 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama kolom baja, yang kedua kolom kayu, selanjutnya kolom balok, kolom bata, kolom batu, kolom beton bertulang. Yang keempat, jenis kolom dilihat dari bentuk kolom. Ada beberapa jenis, yakni kolom melingkar, kolom persegi, kolom L, kolom T. Baik, kemudian pada poin selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal apa itu kolom pendek. Kolom pendek adalah sebuah metode atau teknik dalam bidang konstruksi bangunan yang mengacu pada pembuatan kolom, struktur vertikal berbentuk silinder atau balok dengan tinggi yang lebih pendek daripada biasanya. Kehadiran gedung yang memiliki perbedaan tinggi dinding mengakibatkan efek kolom pendek. Nah, jadi ada dua bayangan di sini. Kolom pendek itu bisa dilihat dari jenis dan bentuk kolom tersebut, dan ada juga posisi di mana kehadiran dinding dari sebuah gedung atau bangunan akan mengakibatkan efek kolom pendek. Kemudian sifat dan karakteristik kolom pendek. Kolom pendek adalah salah satu jenis kolom kromatografi yang digunakan dalam teknik pemisahan senyawa-senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak. Kolom pendek memiliki beberapa sifat dan karakteristik khusus, seperti yang dijelaskan berikut ini. Ukuran kolom pendek. Salah satu karakteristik utama dari kolom pendek adalah ukuran yang pendek atau relatif singkat. Kemudian yang kedua, waktu retensi singkat. Karena panjang lebih pendek, senyawa-senyawa cenderung bergerak lebih cepat melalui kolom pendek. Kemudian yang poin ketiga yaitu kapasitas terbatas. Kapasitas kolom pendek untuk menahan senyawa dalam fase diamnya relatif terbatas. Kemudian konstruksi yang menggunakan kolom pendek. Ada beberapa konstruksi yang menggunakan kolom pendek. Di sini yang pertama yaitu pergola. Kalau kita ketahui itu, pergola adalah struktur yang terdiri dari kolom-kolom pendek yang mendukung atap terbuka atau struktur menutup. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada teras atau veranda. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan jenis kolom yang digunakan pada konstruksi ini. Di teras ini merupakan jenis kolom yang tingginya relatif pendek. Selanjutnya interior ruang. Di sini dalam mendesain interior ruang, kehadiran kolom pendek juga memberikan efek estetika yang mempunyai nilai tambah dari kehadiran kolom pendek tersebut. Dan selanjutnya yaitu gazebo. Gazebo ini merupakan sebuah bangunan yang pada dasarnya menggunakan kolom-kolom pendek untuk sebagai penopang strukturnya. Dan masih banyak lagi konstruksi bangunan yang menggunakan kolom pendek. Namun yang perlu diketahui bahwa kolom pendek itu tidak selalu tentang dimensi dari kolom tersebut. Nah, akan tetapi fungsi dan gaya dari kolom tersebut adalah salah satu bentuk dari konstruksi kolom pendek. Oleh karena itu, pembahasan tersebut akan lebih jelas pada poin selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kemudian pada poin berikutnya atau poin ketiga yaitu perilaku struktur kolom pendek. Nah, perilaku struktur kolom pendek mengacu pada cara kolom reaksi terhadap beban yang diberikan padanya dalam situasi di mana aspek geometri dan dimensinya menghasilkan tingkat lengkungan atau lentur yang rendah. Kemudian ada beberapa karakteristik perilaku struktur kolom pendek. Yang pertama, memiliki kuat tekan yang tinggi. Kolom pendek cenderung memiliki kapasitas tahan tekan yang tinggi karena mereka tidak cenderung membungkuk secara signifikan di bawah beban tekan. Kemudian
Yang kedua, pengendalian lentur yang minimal. Kolom pendek memiliki momen lengkungan yang rendah atau hampir tidak ada. Nah, yang selanjutnya, ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan geometri, kualitas material, dan kondisi perakitan dapat mempengaruhi perilaku kolom pendek. Selanjutnya, risiko buckling. Meskipun kolom pendek memiliki tingkat lentur yang rendah, mereka tetap rentan terhadap fenomena buckling atau menghancurkan jika beban tekan yang ditetapkan melebihi kapasitas tahan tekan mereka. Dan yang kelima, desain dan spesifikasi yang ketat. Kolom pendek memerlukan desain yang hati-hati dan pemilihan bahan yang tepat sesuai dengan standar dan kode konstruksi yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya, perilaku struktur kolom pendek terhadap beban vertikal dan beban horizontal. Perilaku struktur kolom pendek terhadap beban vertikal dan horizontal tergantung pada beberapa faktor, termaksud material konstruksi, dimensi kolom, desain struktur keseluruhan, dan kondisi lingkungan. Nah, berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan. Dalam beban vertikal atau axial load, kolom pendek yang dikenal sebagai kolom kompresi menerima beban vertikal. Beban vertikal ini disebabkan oleh berat sendiri struktur serta beban hidup seperti orang, peralatan, dan barang. Kemudian, kolom pendek yang ideal akan menahan beban vertikal ini dengan deformasi minimal. Namun, jika kolom terlalu pendek atau menerima beban yang berlebihan, ini dapat menyebabkan keruntuhan kompresi atau buckling tadi. Selanjutnya, beban horizontal atau lateral load. Struktur kolom juga dapat menerima beban lateral atau horizontal yang dapat disebabkan oleh gempa bumi, angin, atau beban lateral lainnya. Beban ini akan mencoba untuk memutar atau melenturkan kolom. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi beban lateral ini, kolom harus dirancang untuk memiliki kekuatan tahan gempa atau kekuatan tahan angin yang memadai, tergantung pada situasi lingkungan dan desain struktural. Kemudian yang ketiga, pada saat menerima beban horizontal atau beban gempa, kolom pendek akan mengalami kekakuan yang lebih besar. Nah, maka dengan itu, dengan kekakuan yang lebih besar, akan dapat mengakibatkan kolom tersebut mengalami kerusakan yang cukup besar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa. Pada saat terjadi gempa, baik kolom panjang maupun kolom pendek bergerak searah sumbu horizontal dengan jumlah yang sama. Namun terdapat perbedaan pada kekakuan kolom, di mana kolom yang lebih pendek akan mengalami kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kolom yang lebih panjang. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua perbedaan di sini, yaitu kolom panjang dan kolom pendek di sini. Kolom panjang mengalami kekakuan yang lebih kecil dibandingkan dengan kolom pendek, dan di sini juga kolom pendeknya mengalami kekakuan yang lebih besar. Nah, saat bangunan didirikan pada tanah yang miring, pada saat gempa terjadi, seluruh kolom bergerak horizontal dengan simpangan yang sama beserta dengan lantai pada ketinggian tertentu. Nah, pada contoh gambar di sampingnya. Kemudian, kolom pendek yang tertekuk kecil, maka beban horizontal yang terjadi pun semakin besar, sehingga kerusakan yang timbul pun akan lebih besar. Perbedaan tinggi tembok ini bisa diakibatkan bukan yang berbeda-beda seperti jendela ataupun bukaan pada parkiran sebuah gedung. Kehadiran gedung yang memiliki perbedaan dinding mengakibatkan efek kolom pendek terjadi. Nah, pada poinnya, kehadiran dinding pada sebuah kolom tersebut akan mengakibatkan efek kolom pendek terjadi. Contohnya pada sebuah gambar berikut ini, di mana di kolom tersebut terdapat dinding yang mengikat kolom ini,
sehingga kolom tersebut bisa dikatakan sebagai kolom pendek dan akan mengalami kekakuan akibat diikat oleh dinding yang ada di sekitarnya atau di samping kolom tersebut. Pada saat plat lantai bergerak horizontal selama gempa, bagian atas kolom akan mengalami pergeseran yang sama. Namun, tembok yang kaku menahan pergerakan horizontal yang seharusnya ditampung oleh kolom pendek. Nah, pada contoh gambar di samping ini, di sini kolom yang mengalami kerusakan yaitu jenis kolom pendek, di mana kolom tersebut mengalami kekakuan akibat dari adanya efek kolom pendek terjadi. Nah, mungkin sampai pada pembahasan ini teman-teman sedikit bingung dengan penjelasan saya. Namun, mari kita coba simak tayangan berikut ini. Nah, tayangan ini saya ambil dari YouTube-nya Surfforce Engineering dan saya cantumkan link di bawahnya. Coba kita saksikan. Ini merupakan video tayangan efek kolom pendek terjadi. Saat terjadi gempa, semua beban horizontal bergerak searah yang sama. Nah, ini merupakan efek dari kolom pendek, di mana kekakuan dari kolom tersebut lebih besar dibandingkan dengan kolom panjang. Nah, seperti dijelaskan pada materi sebelumnya, kehadiran dinding atau sekat bangunan yang ada di sekitarnya mengakibatkan efek kolom pendek terjadi karena ruang gerak dari kolom tersebut akan mengalami kekakuan. Berikut merupakan video tayangannya. Bisa kita perhatikan dengan seksama. Nah, dan saya rasa pada tayangan sebelumnya akan lebih membuka wawasan kita betapa besarnya pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa. Nah, jadi yang kami dapat simpulkan yaitu kolom pendek maupun kolom panjang bukan tentang dari panjang atau pendeknya kolom tersebut, tapi ada beberapa posisi yang mengakibatkan efek kolom pendek terjadi. Contohnya seperti ada ikatan dinding yang mengikat kolom tersebut sehingga ruang gerak dari kolom tersebut mengalami kekakuan, sehingga pada saat beban horizontal diberikan atau beban gempa diberikan, maka kolom pendek akan mengalami kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kolom panjang. Nah, pada poin utamanya, seberapa besar pengaruh kolom pendek saat terjadi gempa? Nah, jadi kolom pendek ini sangat berpengaruh tinggi kerusakannya dibandingkan dengan kolom panjang saat beban horizontal atau beban gempa terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.